Bunda kami, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah memasuki Ramadan malam yang ke berapa? 6 atau 7? 6. Berarti puasa udah ada 5. Berarti tinggal 25 hari lagi. Artinya apa? Ketika kita hendak beribadah kepada Allah, maka kita butuh persiapan yang matang. Saya mau ambil contoh Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mudik dilarang apa? Mudik dilarang ya? Boleh. Pulang kampung yang boleh ya? Mudik nggak boleh. Pulang kampung boleh. Entah apa urusannya nggak ngerti lagu. Awak sama saja tuh Pak, mudik sama pulang kampung. Cuma mereka ahli bahasa Allah Subhanahu. Tentu dalam perjalanan yang pertama yang kita butuhkan adalah kendaraan. Betul? Betul Bu? Ketika kita sudah ada kendaraan, tentu kendaraan itu tidak akan bisa berjalan tanpa ada bahan bakar. Malam hari ini adalah malam ke-6 Ramadan. Berarti kita sudah berada tanpa kita sadari, sadar atau tidak pun, kita sudah memasuki areal SPBU. You tahu SPBU? Tahu SPBU? S-nya itu seputar. Ya, SPBU. P-nya itu penuh. Seputar penuh. B-nya itu bulan. U-nya itu utama. Seputar penuh bulan utama. 12 bulan yang Allah berikan, 1 bulan itu paling utama, yakni Ramadan. Mengapa dimaksud atau dikatakan bulan yang paling utama? Pertama, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Betul? Bahkan Rasulullah katakan, kalau bulan Ramadan pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, pintu rahmat dibuka, pintu taubat dibuka, pintu rumah tutup. Kalau terlalu nanti tahu-tahu pulang hilang semua, TV, kulkas sudah pindah semua. Apalagi mau dekat-dekat lebaran, bahaya juga itu. Makanya kunci. Setelah kita sadari kita sudah memasuki bulan yang utama, maka ketika kita sudah memasuki area SPBU tersebut, tentu akan kita isi dengan BBM. Apa itu Ustaz BBM? Tanya, bulan berkah maghfirah. Nah, jadi BBM itu bulan berkah maghfirah. Bahkan Ramadan, Pak,
saking berkahnya bulan Ramadan ini, bukan hanya umat Islam yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Bukan umat Islam saja, bahkan umat yang lain pun ikut merasakan keberkahan bulan Ramadan. Dari mana Ustaz tahu? Saya pun beberapa hari ini kan memang melintasi dari Payeti. Tahu Payeti? Desa Payeti. Nah, di situ ada sawah-sawah tanaman semangka. Betul. Itu yang nanam Islam apa? Rata-rata pasti banyak non-Muslim. Tapi begitu Ramadan, yang ngejar semangka itu banyak siapa? Umat Islam. Bahkan macet jalan itu, berebut orang mau memberi semangka. Padahal yang menanam, yang memanen, yang menghasilkan itu di luar umat Islam. Tapi yang menikmati umat Islam. Ini menandakan bulan Ramadan bukan saja dirasakan keberkahannya oleh umat Islam, tapi umat lain juga ikut merasakannya. Gak usah, itu satu. Yang kedua, keberkahan Ramadan apa buktinya bisa dirasakan oleh orang lain? Banyak yang jualan-jualan di jalan, bunga-bunga yang di sekitaran Tanjung Rawa itu, dari mulai bunga janda koyak, janda sobek, atau apa aja lah, nggak tahu aku, sampai lidah buah, lidah ditanam, lidah bertua, entah kapan lidah bertua ditanam. Ini menantu kurang ajar juga ini, ya kan? Habis laku. Apakah yang jualan rata-rata umat Islam? Tidak, belum tentu. Tapi yang membeli kebanyakan umat Islam. Merasakan nggak keberkahan Ramadan? Merasakan. Makanya saya mau ingatkan, jangan lewatkan bulan yang penuh berkah ini, sementara orang lain menikmati keberkahan bulan Ramadan, kita nggak kita nikmati. Maghfirah, ampunan dari Allah kita dapat. Dari mana ganjarannya? Orang yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka dilipatkan gandakan. Seperti pahala mengerjakan sholat fardu, sholat wajib. Ini keistimewaan. Subhanallah, luar biasa. Dibandingkan dengan hari-hari biasa. Itu pun kita tidak sadari. Banyak yang Ramadan terlewatkan begitu saja. Setelah kita sudah isi BBM, maka kita pilih tuh. Hakikat puasa itu apa? Tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun. Bagaimana untuk mendapatkan la'allakum tattaqun? Yang pertama adalah isi bahan bakarnya dengan pertalite. Tahu pertalite? Bukan minyak. Perbaiki takwa yang maksimal. Nah, itu pertama. Perbaiki takwa yang maksimal. Pertama. Artinya apa? Ketakwaan kita kepada Allah harus kita tambah, harus diperbaiki. Dalam kitab Taisirul Khalaq dijelaskan bahwasanya syarat agar mendapatkan ketakwaan yang pertama adalah dengan punya ilmu. Takwa artinya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Salat perintah Allah kalau perintah Allah wajib. Puasa Ramadan perintah Allah wajib. Maka ketika kita memang menyadari diri kita ini orang yang bertakwa, maka harus kita jalankan. Tapi ketika itu dijalankan harus punya ilmu. Contoh, takwa Sholat mengantarkan kepada ketakwaan. Orang yang mengerjakan sholat harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, Pak, orang sholat itu kacau.
kacau. Contoh, ketika saya menjadi imam isya tadi, tiba-tiba begitu saya sujud, kalau satu harian puasa itu kan berarti angin yang masuk, ya kan? Begitu kita buka puasa, minum air hangat, angin itu pasti pecah. Waktu sebelum sholat belum pecah, begitu sujud keluar angin saya, maka otomatis batal. Kalaulah kita kaji dari ilmu fikihnya, bagaimanalah biar supaya makmum tahu kalau saya ini batal. Posisi ini udah sujud semua ini. Ini kan sujud semua. Udah sujud, saya batal keluar angin. Kan nggak tahu, apalagi dengar orang suaranya kecil, knalpotnya. Nah, macam mana lah biar supaya tahu kalau saya ini batal? Cara memberitahunya kepada jamaah. Ini fikih. Kan ada kita bahas itu fikih kan? Nah, macam mana lah? Kan kacau kalau kita nggak punya ilmu. Kalau saya tinggalkan aja, mau sampai kapan orang itu sujud? Diam-diam aku. Udah sujud semua, diam-diam aku berdiri. Oh, aku diam. Siapa yang tahu? Ya kok lama imamnya ini? Kan itu. Tapi otomatis karena kita punya ilmu, kita bisa menjadi seorang imam, kita punya ilmu. Orang yang batal itu sudah di luar daripada hukum syariat tentang sholat. Maka tidak ada kewajiban bagi dirinya. Udah cukup bilang aja imam batal. Udah. Otomatis yang di belakang itu menggantikan posisi imam. Yang di belakang imam juga harus punya ilmu. Kalau udah bisa dua hal terjadi. Pertama bisa kacau dia, ontok saja di situ. Imam batal, dia pun tenang aja. Imamnya connect. Pas mau pulang nggak ada pintunya kan, cemana dia mau keluar? Imam batal, dia diam aja belakang imam ini. 3 kalinya imam batal, ya batal lah. Dijawabnya ini kalau nggak punya ilmu. Bisa itu terjadi? Bisa. Namanya nggak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu enggak. Ketika imam batal dibilang ya imam batal, maka dia yang melanjutkan. Apakah dia terus menggantikan posisi imam ketika sujud? Tidak, dia tetap di situ dulu. Sempurnakan dulu sujudnya, selesaikan semuanya. Ketika berdiri baru maju. Kalau nggak punya ilmu ketika sujud, imam batal, dia pun merangkak kayak tentara mau perang. Ini kalau nggak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu, dia selesaikan dulu sujudnya itu. Dia sempurnakan dulu, baru menggantikan posisi imam. Tidak bisa ketakwaan itu tanpa adanya ilmu. Harus ada ilmu. Makanya orang yang berilmu itu kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang-orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sekecil apapun ilmu itu, luar biasa. Ibu punya ilmu, masak pakai ilmu nggak? Pakai, diajari orang tua. Nah, kau besok kalau sudah punya suami, cara masak gulai ini begini, bumbunya ini dipraktekkan ketika anak sudah berkeluarga. Ada nggak pahalanya sama ibu kan tadi? Ada. Anaknya tadi sudah besar punya anak, ngajarkan sama anaknya lagi, dapat lagi ilmunya. Bapak tahu huruf Al-Quran, ajarkan sama anaknya. Nah, ini kalau yang berdiri alif kayak tonggak ini namanya A. Nah, kalau Tanjung Balai gitu, alif kayak tonggak, ba kayak sampah, tasa mau sajo, sa begitu juga. Nah, sama itu betulnya. Nah, ini A, ini ba. Ini apa ya? Ini ba. Ini ta. Ini apa? Ta. Anak-anak itu tahu. Dia ingat dengan metode-metode yang dia ketahui. Ilmu. Ingat anaknya punya kawan. Anak kita punya kawan. Kawannya diajari. Pintar. Kawan tadi ngajari lagi. Dapat pahalanya? Dapat. Inilah yang mengantarkan kepada ketakwaan.
pertama. Perbaiki takwa yang maksimal. Sampai jam berapa ya? Disuruh-suruh bukan mau juga. Jam berapa Bu? Biasa selesai tarawih jam berapa? 9 kan? Jam 9. Ibu mau cepat apa lama supirnya? Kalau mau cepat, supir sendiri lah Bu. Aku pulang. Ada model-model gitu udah pesanan, Ustaz cepat sedikit gas. Udah aja lah yang gas, biar gas buat sama malaikat Jibril. Ibu bilang lah. Macam robot aja suruh gas. Nah, pertama. Yang kedua adalah pertalin tadi. Apa itu pertalin? Ayo. Apa? Pertalin. Ya, kawan yang pertama. Pertalin itu kawan yang pertama. Perbaiki diri, jangan pelit. Nah itu pertalin. Perbaiki diri, jangan pelit. Bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak sedekah. Puasa ini ada bukaan kolako. Nah, kola sedikit. Kolako. Kola apa? Kola pisang. Oh ya, pisang apa? Banyak kali wah tanya-tanya. Pokoknya udah masalah ini wah. Nah, terima. Tapi kadang-kadang awak ini nggak sadar diri, Pak. Udah dikasih tetangga melangkah bersih. Udah bersih, Pak. Bersih udah aku cuci tuh, nak. Udah. Bersih, Pak. Bersih. Bersih, Pak. Bersih udah aku cuci. Bersih, Pak. Bersih. Kalau tengok mata kau itu bersih udah aku cuci. Padahal harapan tadi diisi. Ada balasan. Model wah ini pula taunya dikasih aja dia. Nah ini kurma 1 biji pun itu sedekah loh. Kurma 1 biji pun itu sedekah. Uang 2.000 pun itu sedekah. Uang 1.000 pun itu sedekah. Jangan kita sepelekan masalah sedekah. Oh biasa. Bisa jadi orang yang sering bersedekah nanti di akhir kehidupannya dia husnul khotimah. Bisa. Makanya di bulan Ramadan ini perbanyak kita sedekah, jangan kita pelit-pelit. Apa yang punya bukaan? Kayak tadi tahu-tahu diantar 2 piring. Alhamdulillah. Saya bilang nanti aja wah makannya bukan siap tarawih. Nah apa itu? Karena kalau mau tarawih awal nanti makan kue banyak-banyak lah yang bangun. Udah gitu ketika sujud ruku kebanyakan makan ini balik. Ketika ini balik, ketika dia sudah lewat daripada gorong-gorong maka sholat batal karena itu najis. Kalau kita kadang kekenyangan balik itu kan ada rasa pedas, itu membatalkan sholat itu najis. Maka harus kumur-kumur mutah itu. Kalau nggak kumur-kumur, mulut itu dalam keadaan najis, tapi najis ringan. Cukup dengan kumur-kumur, bukan harus disama. Jadi sholatnya batal. Kalau dahak, najis nggak? Ayo. Kalau tadi kekenyangan tadi kan lewat dari goro-goro, berarti itu najis. Dahak itu lewat nggak? Nggak. Najis nggak? Nah, udah. Dah itu kan najis Pak. Najis dah itu. Jadi kalau sholat gimana? Ya kalau mau dibuang aja Allah. Ya enggak apa-apa. Ya paling kawan sebenarnya nggak ada otak kau. Ya gimana Ustaz? Taruh di bajunya. Boleh tak? Boleh. Pas pula kunci kereta di sini. Pulang dia ngambil kunci. Salah. Kawan ini. Makanya tengok-tengok juga boleh. Tak membatal masuk ya. Nah, makanya di situ kan perlu kita ilmu. Tapi kalau dia lewat dari goro-goro lalu itu batal. Wudhunya tidak. Cukup dengan kumur. Mudah Islam itu kalau kita pahami. Jangan pelit. Setelah pertama, maka yang terakhir sholat. Cepat kali dia slide. Nanti tuh minggu depannya aku cicil. Kalau enggak nanti payah nanti. Nah, sholat. Apa itu sholat? Sholat lebih rajin.
Karena hakikat orang yang puasa itu untuk meningkatkan ketakwaan dengan sholat lebih rajin. Kalau dulunya sholatnya itu malas, di bulan Ramadan ini harus rajin. Makanya saya punya istilah, kalau orang berpuasa Ramadan itu, puasalah seperti puasanya ular. Tahu? Bukan. Jangan seperti puasa ular, tapi puasalah seperti kupu-kupu ataupun kepompong. Ada dua itu. Ular puasa. Kapan ular puasa? Ketika berganti kulit. Betul nggak? Ketika ular puasa, selesai puasa, mana lebih ganas dia? Sebelum atau sesudah ganti kulit? Sesudah. Ada model orang itu, ada. Udah puasa sebulan, siap puasa lebih galak dia orang. Ada. Nah, ini puasa ular itu. Dia puasa juga, tapi coba puasa seperti kepompong, ulat dulu, ulat. Nah, ketika dia mau jadi kupu-kupu, dia puasa. Kalau yang awalnya makanannya itu dedaunan, ketika masih jadi ulat, kan itu, sudah jadi kupu-kupu, makanannya berubah nggak? Berubah. Apa? Madu, saripati dari kelopak bunga. Warnanya yang pertama menjijikkan, tapi sesudah menjadi kupu-kupu, tak ada satupun yang tak suka dengan kupu-kupu. Cantik kali kupu-kupu itu. Awak pun begitu kalau sudah puasa. Selesai puasa, akhlak kita, diri kita itu makin bagus. Jangan kayak ular. Karena Allah itu menciptakan sesuatu, tidak ada yang sia-sia supaya kita berpikir. Nah, jadi sholat itu harus ditingkatkan. Semuanya ini kita lakukan hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir kesempatan ini saya mau berpesan. Rasulullah katakan bahwasanya pintu neraka, pintu surga, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Artinya adalah bulan Ramadan, setiap kita punya orang tua, betul kan? Dan setiap orang tua ada yang sudah tiada. Bulan Ramadan, begitu awal Ramadan semalam azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para ruh ahli kubur diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali ke rumah. Ngapain kembali ke rumah? Mereka bukan ingin meminta makan, mereka bukan duduk di sofa, mereka bukan tertidur di pembaringan kamar yang empuk, tapi mereka hanya meminta doa kepada anak-anak. Alangkah tidak tahu malunya seorang anak ketika bulan Ramadan orang tuanya kembali walaupun tak nampak. Mereka berdiri di terintisan pintu depan rumah, sudut rumah, hanya melihat, oh sholat anakku, alhamdulillah, enak orang tua itu. Oh mengaji rumahnya kalian, sedap sejuk ruh orang tua. Tapi dilihat anaknya tidak sholat, puasa tidak, mengaji tidak, menangis ruh daripada orang tua itu pergi kemana? Ke masjid, ke musola di pinggir-pinggiran. Untuk apa? Mengharapkan doa dari imam. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat. Berebut itu. Bayangkan kalau itulah orang tua kita, sementara harta peninggalan orang tua masih kita cicipi sampai detik ini. Sementara orang tua kita biarkan tersisa di alam barzakh. Inilah anak tak tahu diuntung, sudah diberi nafkah oleh orang tuanya, dan harta peninggalannya masih ada dicicipi dia, tapi orang tuanya sudah tidak ada, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Makanya tingkatkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kali akan kita lanjutkan kepada Allah yang mengampun. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.